Hai guys, kali ini saya akan merangkum film Urban Legend lagi nih. Masih tentang Shandy Aulia dan Indra Keenam. Filmnya berjudul Rumah Kentang 2012. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Sabrina menyisir rambutnya di depan cermin. Barusan lo ngapain, Sab? Melakukan ritual buat ngelihat dunia gaib. Sabrina cerita bahwa rumah ini adalah rumah kentang. Di sini sering tercium aroma kentang. Tapi teman-temannya nggak percaya. Gua tuh nggak percaya dengan cerita konyol kayak gitu. Ini tuh bukan cerita konyol, ini legenda. Bahkan ia sampai diberi jelangkung. Nih, buktiin. Mereka pun langsung main. Jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Ternyata itu Jody, pacarnya Sabrina. Sampai kencing nih gua. Awas ya berdua. Selesai beberes, Jody pulang. Tapi kamu berani kan ntar malam tidur sendirian? Ya berani lah, aku kan bukan penakut. Sabrina mandi. Ia mendengar suara bel. Tapi nggak ada siapa-siapa. Baru masuk, Sabrina mendengar suara orang masak. Sabrina masuk ke suatu ruangan yang ternyata adalah dapur kedua. Jody telepon. Awas tuh di belakang kamu. Ia membaca internet bahwa rumah kentang itu nyata. Kamu kenapa jadi parnoan kayak gitu sih? Jika terdengar suara bel, kuali masak kentang, dan tangisan, maka cepatlah lari. Di sini ada yang ngebel. Alah. Ada seseorang mandi. Sabrina mau masuk kamar. Film pun dimulai. 3 tahun kemudian, scene pindah ke Farah yang kuliah di Melbourne. Ia dikabari tantenya bahwa ibunya meninggal. Sejak saat itu, adiknya yang bernama Rika shock. Kecelakaan itu terjadi karena menghindari mobil lain. Farah teleponan dengan Armen bahwa ia nggak akan kembali melanjutkan kuliahnya. Tapi kamu kan tinggal 1 semester, Far. Tapi aku nggak ada biaya lagi untuk ngelanjutin. Farah juga akan pindah rumah. Untuk perpanjang sewa, aku nggak sanggup. Farah dan Rika diberitahu bahwa ibunya memiliki rumah di Jalan Dharma Wangsa. Tapi kenapa ibu malah sewa rumah dan nggak tinggal di rumah ini aja? Rumah itu ada makhluk halus. Farah memutuskan mau pindah ke rumah itu. Cerita tentang rumah kentang itu cuma rumor. Kamu nggak perlu takut. Mereka pun sampai di rumah kentang untuk pertama kalinya. Semua barang ditutupi kain putih. Farah menelpon PLN agar menghidupkan listriknya. Jangan terlalu lama ya Pak, soalnya kalau listriknya nggak ada, air di rumah saya juga nggak ada. Tiba-tiba Rika mematung di depan suatu ruangan. Pintunya masih kekunci. Farah mengajak Rika ke kamar. Pemandangannya langsung ke halaman rumah. Kamu suka? Farah berencana menjual rumah ini. Kita akan beli rumah yang lebih kecil. Dan kita juga punya tabungan untuk hidup. Farah pun lanjut home tour. Malamnya, Farah menyalakan lilin karena listrik belum nyala. Rika mencegahnya. Kenapa kamu nggak biarin aku buka pintunya? Rika? Farah menyiapkan makanan untuk Rika. Setelah dicek, nggak ada orang. Farah kembali ke kamar Rika. Ia menemukan makanannya habis. Esoknya Farah beberes.
Rika pun datang membantu. Nanti malam kamu mau makan apa? Semalam kamu kan yang makan kentang gorengnya? Dia yang ngabisin. Farah menemukan genset. Farah juga menghubungi makelar rumah. Tolong dipasarkan ya. Farah juga menempel plakat. Malamnya Rika minta tidur bareng. Kakak Jumbo itu. Tiba-tiba lampu mati. Kita nggak sendirian. Ditemani seberkas cahaya lilin, Farah berniat menyalakan genset. Ia menemukan banyak kentang di tengah jalan. Ternyata itu adalah dapur kedua. Asyik-asyik tidur, Rika didatangi. Farah menemukan gensetnya. Listrik nyala, tapi Rika hilang. Ternyata ia sembunyi di dalam lemari. Tadi dia udah keluar. Petugas PLN pun datang menyalakan listrik. Ngelamun, Mbak. Farah cerita bahwa ia mencari psikiater untuk Rika yang shock karena ditinggal kedua orang tuanya. Adek Mbak punya indra keenam. Kata orang-orang, rumah ini rumah kentang. Air dan listrik udah nyala. Petugas PLN itu lanjut cerita. Mempunyai indra keenam itu bisa menjadi sebuah anugerah atau juga bisa menjadi sebuah kutukan. Soal makhluk halus itu ada yang baik, ada yang jahat. Farah pamit kepada Rika mau membenahi telepon rumah sekalian ke supermarket. Jangan pulang malam-malam ya. Aku takut. Singkat cerita, Farah pulang. Ia menemukan rumahnya udah berantakan. Rika! Ia mendengar suara di langit-langit. Ternyata ada ruangan di loteng. Farah kembali ke kamar Rika. Ada jejak darah. Rika pun kritis di rumah sakit. Dokter menjelaskan ada kerusakan di tengkorak Rika. Banyak bekas cakaran. Jelas sekali ini ada yang menyerangnya. Polisi juga didatangkan untuk keperluan investigasi. Tidak ada barang yang hilang lagi. 3 tahun lalu, Sabrina meninggal di rumah ini. Sabrina melakukan ritual membuka mata batin dengan menyisir rambut di depan cermin. Bagi yang tidak punya indra keenam, ritual seperti ini katanya bisa berhasil. Farah mendengar ada yang berenang. Namun gak ada siapa-siapa. Farah melakukan ritualnya. Gak ada sesuatu yang terjadi. Farah pun tidur. Paginya ia memotong rumput. Farah membersihkan kolam renang. Farah juga membersihkan dapur keduanya. Ia langsung masak, tapi gasnya habis. Terpaksa ia masak di dapur kedua. Kompor nyala sendiri. Ia mendengar piano. Farah memberanikan diri mendekat. Bocil itu mengejar. Farah segera naik dan masuk rumah. Farah menjenguk adiknya. Kamu benar, Rika. Kita nggak sendirian di rumah itu. Sin pindah ke calon pembeli rumah Farah. Aduh, Papa, besar banget. Mereka langsung ditemui Farah. Maaf, Ibu. Rumah ini belum siap untuk dijual. Namun pembeli itu ngeyel. Kalau perlu harganya kita naikin. Mereka pun melihat-lihat. Aduh, empuk banget kursinya. Ayo duduk, Pak. Bisa aja.
Mereka sampai di dapur kedua. Ya, kunci. Nggak boleh lihat. Sebagai gantinya, mereka meminta melihat kamar. Farah membawa mereka ke kamarnya. Saya ada kamar lain. Farah pun menunjukkan kamarnya Rika. Ini cocok ini buat anak kita, Pak. Orang bilang katanya ini rumah kentang. Tiba-tiba semua barang gerak sendiri. Mereka kabur dan langsung gaspol. Rika menyendiri di kamar. Tiba-tiba perutnya mules. Ia pun masuk WC. Seketika lampu mati. Farah ngecek sikringnya. Listrik pun nyala, namun tiba-tiba nyala lagi. Farah menemukan jejak kaki sampai di meja makan. Beruntung ia berhasil kabur. Ternyata pintu itu tembus ke dapur kedua. Farah segera lari menerjang hujan. Ia menenangkan diri di gazebo. Farah tertidur sampai pagi. Ia dibangunkan suara telepon. Halo. Pihak rumah sakit meminta tagihan perawatan Rika. Apa saya bisa minta keringanan? Farah pun sedih. Tiba-tiba bel berbunyi. Pintu dibuka, namun gak ada orang. Ternyata itu Armen, pacarnya Farah. Armen sudah membayar tagihan perawatan Rika. Nanti aku cicil sedikit-sedikit ya, Man. Kalau adik kamu sakit, itu jadi tanggung jawab aku juga. Armen menghubungi Rika, tapi selalu nggak diangkat. Lagian juga private number. Aku nggak tahu kalau itu kamu. Sorry, aku salah ngeset. Farah pun curhat tentang semua masalahnya. Rumah ini rumah kentang. Aku pengen cari tahu kenapa Rika bisa sampai seperti ini sekarang. Armen melihat Farah kurang tidur dan berhalusinasi. Sepupuku pernah shock karena orang tuanya meninggal tiba-tiba. Dia jadi sering ngelihat hal-hal yang gak nyata. Armen pun menemani Farah tidur. Aku bakal di sini sampai kondisi kamu lebih stabil. Farah mandi kum-kum. Tiba-tiba ada yang mengetuk. Panas! Mendengar hal ini, Armen ngecek. Ternyata hanya mimpi. Kamu tidur lagi ya? Nggak lama setelahnya, Farah ditarik. Nggak ada apa-apa. Ada. Pihak rumah sakit pun menelpon. Iya. Farah langsung menjenguk Rika. Kuali. Ia juga nelpon Armen. Ya udah nggak apa-apa. Kamu di rumah sakit aja dulu. Armen mendengar sesuatu di luar. Ia membuat kopi sambil santuy-santuy. Ia pun browsing cara melihat setan. Karena penasaran, ia lanjut nyisir rambut di depan cermin. Armen turun dan melihat jejak telapak tangan. Ia mendengar tangisan. Ia membuka pintu yang tembus ke dapur kedua. Armen masih bingung tentang yang ia alami. Tiba-tiba, untungnya Farah datang. Apa yang terjadi? Armen meminta Farah pindah rumah. Kita ke Surabaya. Kamu tinggal sama orang tuaku. Keadaan Rika nggak memungkinkan untuk dipindahin. Mereka berniat mengusir setannya dengan memanggil orang pintar. Dengan Pak Hadi. Saya butuh bantuan Pak untuk mengusir makhluk halus. Pak Hadi datang. Ini Pak Hadi. Ia langsung melakukan penelusuran. Pak Hadi masuk ke dapur kedua.
Beliau pun konfirmasi. Anak kecil, dia meninggal di rumah ini secara tidak wajar. Dia tidak senang saya berada di sini. Permisi. Kita harus komunikasi langsung sama anak itu. Arman dan Farah main jelangkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tak menunggu lama, jelangkung bekerja. Anak itu udah tinggal di sini. Bantunya dorong dia masuk ke dalam kuali yang lagi ngerebus kentang. Karena nggak mau kejahatannya terungkap, si pembantu mengaduk bocil itu menjadi sup kentang di kuali. Lalu pembantunya ngebagiin sup kentang itu ke seluruh keluarganya. Karena itu arwah anak itu gentayangan. Si bocil nggak mau pergi karena ia menganggap ini adalah rumahnya. Karena buat dia, orang yang datang ke rumah ini jahat sama seperti pembantunya. Jika mereka nggak pergi, maka dia yang akan buat kita mati. Arman pun punya pendapat. Kamu bilang dia mati di kuali? Rika pernah sebut-sebut tentang kuali itu. Kita harus kubur kuali itu. Mereka ke dapur kedua untuk mengambil kualinya. Mereka langsung menguburnya. Baru masuk rumah, Farah khawatir. Kita harus cek kuali itu lagi. Kuali itu nggak mungkin balik lagi, Far. Ia pun ngecek ke dapur kedua. Arman masih percaya dengan teorinya sendiri. Kemanapun kita pindahin kualinya, kalau masih ada di area rumah ini, dia akan balik lagi ke dapur. Mereka mengambil kuali itu. Mereka naik taksi dan membuangnya ke laut. Sampai di rumah, Farah ngecek lagi. Semuanya selesai, tapi Farah masih kepikiran. Gak usah dipikirin lagi. Semua bakal baik-baik aja. Arwah anak itu udah tenang. Mereka refreshing dengan makan di restoran. Kapan terakhir kali kita makan bareng di luar kayak gini? Bulan lalu, kamu mau sok-sokan romantis, tapi semuanya gagal. Disinilah Arman mengungkapkan perasaannya. Kamu mau jadi istri aku? Iya, aku mau. Farah mendapat telepon. Rika udah sadar. Oke, yuk. Farah langsung menemui Rika. Kamu gak perlu takut lagi. Ia juga cerita bahwa telah dilamar Arman. Aku dan Arman udah buang kuali itu ke laut. Mulai sekarang, kita bisa hidup dengan tenang. Rumah Farah juga sudah ada yang membeli. Kalau begitu, kami permisi dulu. Malamnya, sesuatu mengganggu Rika. Ia pun ngecek ke dapur kedua. Tiba-tiba kentang berceceran. Ia pun laporan ke Farah. Kuali itu kembali. Arman terbangun. Ia mendengar suara piano. Tiba-tiba kursi bergerak sendiri. Arman pun ditarik. Farah yang mau menyelamatkan dikunciin di dalam. Setan itu semakin menggila. Arman ditarik ke dapur kedua. Farah berhasil keluar. Semua udah berantakan. Tentu saja Arman udah tewas. Farah segera kembali dan mengajak Rika kabur. Bentar-bentar, bukannya tadi Rika berjalan pakai tongkat ya? Auto bisa lari karena diteror setan nih. Mereka berhasil keluar. Kita udah keluar dari rumah itu. Kita selamat. Mereka melanjutkan lari dan naik taksi. Farah sedikit lega, namun tidak dengan Rika. Dia sangat marah, Kak. Nggak mungkin, kita udah di luar rumah itu. Kita udah nggak di rumah itu lagi. Ternyata taksinya nggak ada yang nyetir. Mereka diarahkan kembali pulang. Mereka pun pelukan sambil menunggu ajal. Kakak sayang kamu. Aku juga sayang kakak.
Mereka lega karena nggak terjadi apa-apa, namun mereka salah. Film pun berakhir, ending yang menggantung. Oke, film ini mendapat 5,8 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,5. Sampai di sini rangkum film Rumah Kentang 2012 dan see you next video.